Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Berjumpa kembali di dalam acara Sapaan Rohani Badan Pelayanan Nasional Persekutuan Doa Pembaharuan Karismatik Katolik Indonesia. Saat ini kita sungguh rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan, dan juga mendengarkan sapaan rohani melalui firman-firman-Nya. Dan bagi yang rindu pula untuk memberikan persembahan kasih, dapat diberikan melalui nomor yang tertera di layar. Terima kasih untuk setiap doa-doa dan persembahan kasih yang telah diberikan untuk Badan Pelayanan Nasional Karismatik Katolik Indonesia. Mari saat ini kita satukan hati kita dimanapun kita berada saat ini, sebagai satu keluarga kerajaan Allah. Kita mau saling bergandengan tangan satu dengan yang lain. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih, di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, dalam satu kasih, bergandengan tangan, dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Berjabatan tangan, berjabatan tangan, dalam satu kasih, berjabatan tangan, dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Saat ini kita mau membuka acara sapaan rohani dengan tanda kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, kalau pada saat ini Engkau telah menyatukan hati kami. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, di dalam seluruh pelosok tanah air dan di belahan dunia manapun, kami boleh Kau satukan di dalam acara sapaan rohani BPN pada saat ini. Lihatlah hati-hati kami ya Tuhan, yang sungguh merindukan Engkau, seperti rusa yang merindukan air sungai-Mu. Begitupun hati kami, jiwa kami merindukan Engkau, rindu untuk memuji dan menyembah-Mu, rindu untuk mendengarkan sapaan selalu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau.
sungai-sungaimu, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kekuatan dan perisaiku kepadamu, rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Hanya Engkau, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kaulah segalanya, Kau segalanya bagiku. Kaulah segalanya, Kau segalanya bagiku. Irama shikira ya lama ya rabu, ira shikira bayara sikira bayara shi, ira bayaramu, ira sikira bayaramu, ira shikira ya bayara si, ira sikira bayaramu, ira shikira ya sikira mashi. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuliakan-Mu, meninggikan-Mu, mengagungkan-Mu Tuhan. Aku mengasihi-Mu, anakku. Aku menyertai-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk saat yang indah ini. Saat kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Saat kami boleh hening di hadirat-Mu. Mendengarkan sapaan-Mu yang lembut di dalam hati kami. Dan saat ini kami rindu lebih lagi untuk mendengarkan sapaan rohani melalui firman-Mu, sabda-Mu. Engkau telah mengutus pewarta kami. Kau yang urapi ia dengan Roh Kudus-Mu. Kau boleh menyampaikan apa yang menjadi kerinduan hati-Mu melalui beliau.
Kau sampaikan kepada setiap hati, dimanapun kami berada. Kemuliaan hanya bagimu, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom, apa kabar Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus? Saya percaya kita semua kondisinya sehat, sukacita, dan luar biasa di dalam berkat dan lindungan Tuhan. Pada malam hari ini dalam Sapaan Rohani BPN, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu saya Henny Sulastri dari BPK Keuskupan Agung Palembang. Hari ini saya akan bawakan satu sharing firman Tuhan yang diambil dari surat Paulus yang pertama kepada Timotius, bab 4 ayat 6 sampai dengan 8. Dengan tema, aku muda, aku aktif melayani, aku aktif di dalam persekutuan. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu firman-Nya. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih, seperti Bapak Ibu tahu bahwa kita akan sharing malam hari ini yaitu tentang Timotius. Timotius adalah seorang anak muda yang sudah mengenal Kristus dari sejak mudanya dan dia adalah murid dari Paulus. Kenapa Timotius begitu spesial Bapak Ibu? Karena Timotius adalah seorang anak muda yang berani untuk mengabarkan Injil. Dan dia juga sangat taat Bapak Ibu, sangat setia, dia ikuti apa yang diajarkan oleh Paulus. Tadi kalau Bapak Ibu ingat, tadi ada dikatakan bahwa engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Artinya Timotius itu sudah sejak lama ya dia mengikuti ajaran Kristus dan sekarang dia bahkan bertugas mengabarkan Injil. Bapak Ibu kalau bicara soal anak muda tuh saya paling senang. Kenapa? Kalau saya diminta bicara tentang anak muda artinya saya dianggap muda, ya nggak? Kelihatan ya mudanya Bapak Ibu. Saya baru 17 tahun plus kayak gitu. Kayak film ya 17 plus gitu. Jadi puji Tuhan karena saya dianggap muda, saya ingin mengingat masa muda saya Bapak Ibu. Bagaimana saya dulu juga bisa pertama kali mengenal Kristus, bagaimana saya merasakan kasih Tuhan, dan mengapa saya akhirnya terpanggil untuk lalu mengabarkan kabar sukacita kepada semua orang. Bapak Ibu yang terkasih, yang namanya terpanggil itu pasti ada asalnya, pasti ada mula-mulanya gimana gitu ya. Jadi saya mengenal Kristus sebenarnya sejak lama, dari sejak kecil, yaitu ketika mama saya Katolik, dan walaupun papa saya tidak Katolik, tapi kami sudah diajarkan tentang Katolik dari kecil. Tapi hanya sebatas itu. Dan saya mengenal Kristus secara pribadi itu melihat kuasanya, kebesaran dan mukjizatnya itu ketika saya SMP kelas 3. Ceritanya bagaimana nanti di belakang. Saya ingin ngomong dulu tentang Timotius Bapak Ibu. Kalau saya membayangkan seorang anak muda yang saya yakin juga pasti good looking ya, dan kenapa ya dia bisa memilih, kenapa dia bisa ingin untuk memilih untuk menjadi seorang yang bisa melayani Tuhan. Dan bukan itu saja Bapak Ibu, sekarang pun kita sering lihat ya, frater-frater, kemudian suster-suster, mereka begitu muda, tapi mereka terpanggil untuk melayani, mereka terpanggil untuk setia, memberikan hidupnya. Dan itu pasti dimulai dari sejak mereka kecil, lalu mereka dilatih. Ibadah itu perlu dilatih Bapak Ibu. Seperti tadi dikatakan di ayat 7 yang terakhir, latilah dirimu beribadah, kemudian dilanjutkan dengan ayat 8, latihan badan itu terbatas gunanya, terbatas. Nah ini kita mau lihat bagaimana caranya kita bisa melatih diri kita beribadah sedemikian sampai akhirnya kita bisa terpanggil untuk terus melayani seperti Timotius. Bapak Ibu, saya ingin membagikan 4 kunci, yaitu sudah didapatkan sebenarnya dari ketika kita belajar tentang seminar pertumbuhan. Yang pertama kuncinya doa. Kenapa doa? Kalau kita mau melayani Kristus Bapak Ibu, kita harus dekat dengan Kristus.
Kalau kita mau membagikan kabar sukacita Kristus, kita harus tahu dulu Kristus itu bagaimana. Dan bagaimana kita bisa dekat kalau kita tidak pernah berdoa. Kenapa seorang bisa menjadi sahabat dekat dengan orang lain? Karena intens, ada bertemu, ada komunikasi. Seperti itu yang membuat bahwa si sahabat ini tahu, sahabat saya itu sukanya apa? Sahabat saya itu kalau dia ngomong A artinya apa? Dan sehingga mereka terbiasa, terlatih, dan otomatis Bapak Ibu bisa jadi sahabat. Jadi kalau misalnya kita mau nih menjadi pelayan-pelayan Kristus, kita mau setia, katanya kita juga mau taat, itu artinya Bapak Ibu, yang pertama kali harus kita lakukan, hidup doa kita harus benar. Sediakan waktu khusus, spesial untuk Tuhan. Seperti kalau saya biasanya, saya suka lakukan itu pagi-pagi. Ya, saya biasa bangunin anak, kasih mereka minum susu, sudah ada sarapan, saya naik ke atas dan saya berdoa. Itu cara saya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, firman Tuhan. Ada banyak orang yang bilang, saya udah doa kok, saya udah sering doa, tapi saya tidak pernah mendengar Tuhan bicara sama saya. Anda pengen dengar Tuhan bicara pada Anda, caranya dengan membaca firman. Kita harus tahu Tuhan bicara apa janjinya. Boleh dibilang Bapak Ibu, seluruh kehidupan kita, bagaimana masalah yang terjadi, kondisi yang terjadi, jalan keluarnya tuh ada pada Alkitab. Ketika kita dihakimi bagaimana, ketika kita dijahatin orang tuh bagaimana, bagaimana kita harus kepada pasangan kita, bagaimana kita harus kepada ayah ibu kita, dan itu jugalah yang akan kita ajarkan pada saat pelayanan. Firman Tuhan, seperti dikatakan Bapak Ibu, iman timbul dari pendengaran, pendengaran bukan asal pendengaran, tapi akan firman Kristus. Artinya apa Bapak Ibu? Dalam masa pandemi ini, orang kadang-kadang beriman itu dari YouTube Bapak Ibu. Orang beriman tuh dari chatnya WA. Wah ternyata nih ada yang mati sekian-sekian. Data updatean hari ini begini, menyeramkan, menakutkan. Akhirnya itu yang menjadi yang dia imani. Tapi kalau kita beriman akan firman Kristus, maka kita akan mendapat sukacita, akan mendapatkan kelegaan, akan mendapatkan kekuatan. Dan itu berguna untuk pelayanan kita. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, jangan lupakan untuk tetap bersekutu. Anda tahu sekarang bahwa lagi booming nih ya, lagi booming yaitu yang namanya kelompok-kelompok cycling, bersepeda. Mereka bisa rame-rame bersepeda sampai keluar kota. Bahkan teman-teman saya itu mereka tahan ya dari pagi subuh-subuh itu pergi keluar kota untuk goes katanya. Tapi pernah nggak Bapak Ibu lihat ada orang goes sendirian jauh-jauh sampai keluar kota? Nggak ada. Yang ada itu harus berkelompok. Kenapa? Seru, saling menyemangati, saling nguatin. Nah itu juga lah Bapak Ibu, kalau kita mau pelayanan, kita harus ada dalam satu komunitas. Kalau kita mau latih diri kita beribadah, kita harus ada di dalam satu persekutuan. Kenapa? Saat itulah kita bisa saling dikuatkan dan menguatkan. Jangan cuma berpikir, saya butuh dikuatkan, saya butuh disupport. Kita juga bisa mensupport orang lain. Kita juga bisa menguatkan orang lain, Bapak Ibu, di dalam persekutuan. Kemudian yang keempat adalah pelayanan. Bagi saya, Bapak Ibu, pelayanan ini adalah tempat prakteknya kita beribadah. Apa yang sudah kita latih nih, ya kita sudah berdoa, kita sudah dengar suara Tuhan melalui firman-Nya, kita sudah bersekutu. Pada saat pelayanan, saat itulah kita praktek. Apa yang kita dengar? Yesus katakan apa Bapak Ibu? Yesus katakan bila ada orang yang menganiaya kamu, apa yang harus kita lakukan? Kita berkati, kita ampuni. Seperti itu ya. Kemudian kita lihat orang miskin, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Malingkan muka atau malah membuka tangan kita? Nah saat-saat itulah kita praktekkan ibadah kita. Jadi ibadah bukan cuma untuk kita telan Bapak Ibu, bukan cuma untuk kita nikmati, tapi justru untuk kita praktekkan pada saat yang namanya pelayanan. Pada saat itulah kasih Tuhan bisa dinyatakan. Bahkan ada banyak orang yang berkata jauh lebih penting perbuatan kita daripada kata-kata kita. Ketika kita berbuat, maka orang lain bisa merasakan dampaknya. Ketika kita berkata-kata, orang lain mendengar, merasakan sesaat, tapi lalu lupa. Tapi apa yang kita lakukan, itu yang mereka ingat. Nah, itu 4 hal Bapak Ibu caranya, bagaimana kita bisa melatih diri kita beribadah. Seperti Timotius lakukan, yang sudah dia lakukan sejak muda. Bapak Ibu yang terkasih, kenapa sih orang muda masa sekarang itu harus melatih diri beribadah? Bapak Ibu ingat di dalam Efesus bab 6 ayat 12 dikatakan apa?
perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Ya, saya buka di Efesus bab 6. Bapak Ibu boleh buka juga di rumah masing-masing. Efesus bab 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Karena kita perlu melatih diri kita beribadah. Kalau enggak, kita enggak akan kuat, Bapak Ibu. Begitu banyak godaan di dunia ini, apalagi orang-orang muda seperti saya. Godaan tuh banyak banget. Sekarang yang namanya perselingkuhan, yang namanya kawin cerai itu sudah biasa. Yang namanya tidak menikah secara sah itu juga sudah biasa. Jadi kita perlu sekali pelayan-pelayan Tuhan yang mau menjadi pelayan Tuhan, perlu melatih diri kita beribadah. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua apa, Bapak Ibu? Alasan yang kedua adalah karena kita ingin jadi garam dan terang. Bagaimana kita bisa jadi garam, Bapak Ibu, kalau kita tidak mau berlatih diri kita menjadi garam yang berguna? Ujung-ujungnya kita menjadi garam yang sia-sia, garam yang tawar, yang akhirnya diinjak-injak orang. Lalu kita harus menjadi terang yang berguna. Terang itu adanya di tempat yang gelap, baru bisa terasa manfaatnya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, kenapa kita harus melatih diri kita beribadah? Karena hidup adalah kesempatan. Lagunya katakan, hidup ini adalah kesempatan. Ya, tidak terulang 2 kali. Dan jangan sia-siakan masa muda kita, Bapak Ibu. Saya melihat Bapak Ibu prihatin ya, ada banyak anak muda yang sekarang jangankan ngomong yang namanya anak Tuhan, yang dibilang bahwa saya mau ke gereja, itu aja menjadi sesuatu yang mungkin ada rasa malu. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita berani mendidik anak-anak kita untuk lebih kenal Kristus, bahkan menjadi pelayan-pelayan Tuhan, kita percaya bahwa kita sedang menyiapkan generasi muda penerus gereja. Kita memerlukan bibit-bibit baru untuk meneruskan apa yang sudah kita lakukan. Kita tidak bisa lakukan sendiri, kita perlu anak-anak muda dengan gaya anak muda, dengan cara mereka merangkul mereka sehingga mereka pun bisa menyebarkan berita kerajaan Allah lebih lagi. Nah, saya akan tutup dengan cerita saya tadi, yaitu bahwa saya pernah mengalami apa yang namanya kuasa Tuhan dan mengubah cara pandang saya. Waktu SMP kelas 3 itu, jadi ceritanya waktu pengambilan NEM, saya kaget Bapak Ibu karena teman saya yang mengetik NEM itu, dia katakan bahwa NEM saya itu sekitar 36. Jadi saat itu kecil sekali, dan saya sangat sedih. Lalu saya berpikir, wah, saya tidak bisa masuk SMA favorit saya ini. Lalu yang saya lakukan, saya tidak tahu melakukan apa, saya tidak bisa lakukan apa-apa lagi. Jadi saya cuma teringat bagaimana mama saya suka berdoa. Saya sering melihat dia berdoa. Saya di dalam hati, ya saya Katolik sih, saya orang muda, tapi memang kayaknya doa itu nggak pernah terpikirkan waktu itu. Lalu saya pikir, apa salahnya saya coba ya? Jadi saya ambil rosario saya doa rosario kerahiman saat itu ya, jadi sekitar umur 15, berarti 25 tahun yang lalu saya sudah mulai doa rosario kerahiman, saya doa novena 3 Salam Maria, saya doa rosario setiap hari dan ada jam-jamnya. Bapak Ibu yang terkasih, yang saya sangat kaget dan terkejut, yang pertama adalah kami diumumkan bahwa SMA favorit itu menerima NEM saya. Wah, itu sudah sangat sukacita. Tapi yang lebih mengagetkan lagi adalah NEM saya itu berubah. Saya kaget banget itu. Ada seorang guru yang memperjuangkan NEM saya dan NEM saya akhirnya berubah. Bayangin loh Bapak Ibu, hal yang tidak mungkin. Tapi saat itu saya merasakan bahwa ternyata Tuhan itu ada. Dan sejak saat itu Bapak Ibu, saya memberikan diri saya untuk lebih lagi melayani Tuhan. Dan sampai saat ini, puji Tuhan, Tuhan pakai saya lebih lagi di dalam karismatik. Dan semoga saya pun bisa lebih lagi menjangkau banyak jiwa. Dan terutama lebih bertumbuh lagi di dalam iman. Itu saja, sekian dari saya Bapak Ibu. Mari anak-anak muda, jangan berhenti, jangan malu dan jangan mundur. Wartakan kabar sukacita kemanapun kau berada. Latih dirimu beribadah, karena hidup adalah kesempatan. Saya tutup dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa untuk kesempatan indah ini, bahwa Engkau memberikan kami boleh mendengar sapaan rohani. Kami percaya bahwa kami adalah anak-anak yang Kau pilih dan Kau utus. Mohon pimpinan-Mu ya Bapa, agar kami lebih lagi memuliakan nama-Mu, sehingga di dunia ini Bapa lebih banyak lagi orang yang mengenal Engkau. Ajari kami beribadah dan bantu kami Bapa,
agar semangat kami terus menyala-nyala, roh kami terus bernyala-nyala dan kami melayani Engkau. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu sudah selesai. Biarlah Engkau terus Bapa melanjutkan karya-Mu bagi kami semua yang mendengarkan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Tuhan untuk setiap sapaan rohani-Mu yang baru saja kami dengar melalui firman-Mu, melalui sabda-Mu yang menguatkan kami. Dan biarlah firman-Mu, sabda-Mu tumbuh, mengakar, mekar, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh senantiasa menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Kemuliaan hanya bagi-Mu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus Nazaret, Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saat ini kita mau bangkit, kita mau serukan haleluya bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah bangkit. Kita mau pun bangkit bersama dengan Dia, karena hanya bersamanya kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sungguh kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Mari kita memuliakan Tuhan Allah kita, Raja di atas segala raja. Sampai berjumpa kembali di dalam acara Sapaan Rohani BPN setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus memberkati.